Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Musrofina dari Informatika 19, nomor induk mahasiswa 193200089. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bu Ani Fauziah dengan materi Business Plan. Oke, langsung saja. Business Plan yang akan saya buat yaitu Hampers. Nah, pertama ada Banana Hampers ID. Banana Hampers ID ini nama dari hampers saya, nama dari usaha saya, gitu. Hampers adalah gift box yang berisi random dan biasa kita berikan kepada saudara, teman, pacar, orang tua, dan orang-orang yang kita sayangi dengan atau tanpa momen. Biasanya kalau dengan momen seperti graduation, birthday, lebaran, natal, dan momen-momen yang lain. Kalau tanpa momen, kita ngasih suka rela aja ngasih gitu. Kemudian ada potensi bisnis. A. Peluang individu. Pemberi hampers individu lebih cenderung kepada wanita. Ini karena pria dapat memesan gift basket, tetapi mereka biasanya hanya memikirkan setelah mereka melihatnya. Nah, wanita ini lebih cenderung melihat, mengirim, dan menerima bisnis si hampers ini. Next, ada peluang pasar. Di peluang pasar ini, peluang perusahaan. Di peluang perusahaan ini, sebagian besar perusahaan memiliki daftar panjang untuk pemberian hadiah. Nah, perusahaan secara teratur memberi hampers untuk setiap promosi, pensiun, lebaran, Natal, dan ulang tahun sepanjang tahunnya. Banyak juga yang memberikan hadiah kepada pelanggannya. Next, ada peluang pasar. Di peluang pasar ini, untuk hamper sendiri memang tidak terlalu besar presensinya, namun produk yang bisa dijual sesuai target, meski masih kalah saing dengan buket bunga atau gift box yang lain, tapi hampers ini mampu bersaing dengan mereka. Oke, kemudian ada awal memulai bisnis. Pertama, deskripsi bisnis. Jelaskan industri bisnis, prospek dan kemungkinan masa depan, konsep dan tema kita, dan pasar serta industri lain yang dapat secara langsung mempengaruhi bisnis kita. Biasanya ini kayak kita ngendorse dari selebgram, terus influencer di selebgram atau seleb TikTok atau YouTuber gitu. Kemudian yang kedua ada analisis pasar. Nah, di analisis pasar ini kita mengidentifikasi tren pasar dalam hampers, target pasar kita, dan analisis pesaing. Misalnya kayak pastikan untuk pemasukan bisnis hampers kita di daerah kita dan di daerah si pesaing kita. Next, organisasi dan manajemen. Nah, untuk organisasi dan manajemen ini biasanya untuk perusahaan yang udah berdiri, yang mereka udah mempunyai karyawan, udah mempunyai pegawai, dan udah ada store-nya gitu. Kemudian ada link produk. Di link produk ini detail hampers kita, tema, produk apa yang akan dimasukkan, bagaimana kita mencari produk, berapa harga setiap keranjang untuk membuat, dan untuk apa kita akan menjualnya. Next, strategi bisnis. Nah, di strategi bisnis ini ada metode penjualan hampers. Pertama ada online shop, offline shop, dan mix. Mix ini mereka mendirikan store, juga mendirikan toko online juga gitu. Yang pertama ada online shop. Online shop ini kelebihannya waktunya fleksibel, minim dana, kemudian tidak membutuhkan banyak tenaga. Tetapi kekurangan dari online shop ini sulit bagi bisnis baru untuk membangun visibilitas ya. Next, ada offline shop. Penjualan hampers di toko membuka etalase untuk bisnis hampers bisa menjadi upaya yang ambisius, tapi memerlukan ruang, desain, dan pakaian ruang itu sendiri, dan memungkinkan kita untuk mempekerjakan karyawan. Nah, untuk kita para pemula bisnis,
dengan budget modal yang nggak seberapa, kayaknya kalau kita mau membuka store langsung itu rada berat ya, berat. Jadi paling kita jualan di online shop, kemudian kita membuka offline-nya bisa kayak di rumah aja gitu, yang belum membutuhkan dana yang besar. Kemudian hambatan bisnis. Nah, di hambatan bisnis ini memang saya tidak menuliskan hambatan-hambatannya di PPT, tapi akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, ada takut usahanya gagal, kemudian ada tidak adanya modal, kemudian merasa tidak punya kemampuan dalam hal berbisnis, terus juga ada banyaknya produk yang sama dengan produk kita. Nah, ini tuh memunculkan rasa ketidakpercayaan diri kita ya. Biasanya munculkan rasa insecure gitu. Kalau misalnya banyak produk yang sama dan yang lebih bagus dari produk kita. Jadi kita sering tidak percaya diri sama diri kita sendiri. Nah, hambatan bisnis itu bisa datang dari eksternal maupun internal. Dalam hal ini kita harus mampu mengendalikan diri dan berpikir jernih. Intinya harus sabar. Dan untuk penjualannya, saya sudah mulai jualan hampers ini di Shopee dan Tokopedia dengan harga 30.000 per pieces. Kemudian, oh ya, saya juga udah buka Instagram dari si Banana Hampers ID ini. Kemudian untuk supply barangnya, saya menyuplai di salah satu online shop yang harganya terjangkau tapi kualitasnya premium. Dan untuk packagingnya saya menggunakan kardus karton sama tali rami biar kayak lebih estetik gitu. Terus di tengahnya ada kertas origami yang gambarnya lucu banget. Saya inisiatif aja sih nempel di tengah-tengah gitu biar kayak lebih estetik aja gitu. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin jelasinnya kurang jelas, bisa nanti langsung chat saya, langsung ditanyakan sama saya. Kemudian mohon maaf banget kalau misalnya bahasanya belibet, ya karena emang lama banget gak presentasi, jadi kayak rada kaku gitu. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.